hidup di tengah-tengah umatnya untuk memberitakan jalan kebenaran. Nah, kenapa kami Kristen meyakini bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Karena pada dasarnya di ayat kami juga mengatakan bahwasanya Dia akan datang ke dunia untuk menghakimi umat manusia. Nah, kenapa kami bilang Tuhan? Karena cuma Tuhan yang bisa menghakimi manusia. Gimana Bunda? Jelas? Hakim bisa menghakimi manusia kok. Enggak, maksudnya gini, kalau di agama Islam kan untuk menghakimi perbuatan baik dan perbuatan buruk kan? Nah, begitu juga di kami. Nah, yang itu kan yang selalu dipertanyakan ya dari gak bisa saya nyebut atau boleh nyebut, misalkan saya langsung nyebut nih, dipertanyakan umat Islam gitu. Boleh kan? Iya, nggak apa-apa, sebut aja. Jadi itu kan yang sering dipertanyakan umat Islam. Ya, betul. Aku sambil makan. Gimana? Pak Ilit lah sudah jawaban saya, Bunda. Ya. Atau masih ada pertanyaan? Ya, saya bantah aja. Saya bantah. Pak Ilit, bentar dulu. Pak Ilit gimana maksudnya? Bang, pilot bangkrut gitu. Bang, saya luruskan ya. Fadal. Jangan berebut, nyantai, jangan berebut. Ya dong, nyantai dong. Ini kan kaum diskusi. Ini kan kaum diskusi kan. Pokoknya Mbak Epi selama ada di room saya nyaman sekali. Udah saya luruskan dulu. Ya, silakan. Oke. Jadi gini. Kalau dia mengatakan, karena mungkin kan Kristen rata-rata kan tidak pakai dalil. Saya pakai dalil ya. Kalau memang alasannya karena Yesus itu adalah Bapa itu satu, maka ini juga ini dibantah oleh Yohanes 14:20. Ternyata aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Atau Yohanes 17:20 sampai 23. Di situ mereka juga satu. Nah, berarti batal kalau mentuhankan Yesus dengan alasan Yesus dan Bapa satu. Ini dengan dua dalil ini maka gugur. Yang kedua, karena nanti Yesus menghakimi loh. Yesus itu menghakimi orang Israel karena Yesus mengaku utusannya Allah, mengaku nabi, tapi ditolak oleh Israel. Maka dihakimi nanti orang Israel sesuai dengan Matius 19:28. Nanti kamu yang yang mengikuti aku bersamaku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Makanya juga benar kata Paulus, ya, KPR 13:23 itu, juru selamat untuk Israel. Begitu juga dalam Matius 26, pemimpin untuk Israel. Begitu juga Matius 15:24, diutus hanya untuk Israel. Makanya finishnya yang dihakimi cuma 12 suku Israel. Jadi makanya kalau mentuhankan Yesus, jangan pakai dalil. Kalau pakai dalil, bahaya. Karena Islam lebih ngerti Bible gitu ya. Silakan, pakai dalil apa lagi, ayo. Oke. Izin. Terima kasih jawabannya. Izin ya, agak saya bantah disebut oleh saudara Epi dari Kalimantan ini ya, bahwa tadi yang disebutkan Yesus dan Bapa adalah satu, itu dalam hal pengajaran, teachingnya. Itu bukan Yesus sendiri yang ngomong itu. Sementara kalau disebutkan ya dalam Revelation 22 nomor 6, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Itu apa namanya, senada dengan yang disebut John 17:3, bahwa Yesus itu mengakui dirinya hanyalah utusan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi antara Yesus dan Bapa sama dalam arti pengajarannya, bukan secara fisiknya. Demikian, terima kasih. Standby 86 Bunda Sinaga dan lain-lain. Kan disebutkan aku dan Bapa satu, bukan sama. Ya, itu dalam hal pengajarannya. Iya. Dalam hal pengajarannya, dalam hal teachingnya, bukan dalam bentuk fisiknya. Tapi itu kan termasuk di dalam Revelation kan? Itu termasuk perspektif kan? Itu pandangan Bapak dan pandangan saya berbeda. Ayo. Ya makanya kalau Muslim itu pakai dalil. Gini loh, kenapa Yesus dan Bapa satu? Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Maka dia dan Bapa satu. Ketika firman itu disampaikan kepada mereka Israel, mereka menerima, mereka juga satu. Makanya bacanya gini, dalam Yohanes 17:21 itu, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita.
Disambung dengan Yohanes 14, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi satu di situ maksudnya apa? Karena tugas dia penyampai firman. Satu. Ketika firman itu disampaikan kepada umatnya, umatnya menerima, mereka juga satu gitu loh. Ya. Ya, ajarannya, pengajarannya yang maksudnya satu itu. Bukan berarti mana mungkin Yesus bersatu dengan murid-muridnya. Kalau kalau aku dan Bapak di Yohanes 10:30 adalah satu, coba dicek di Yohanes 17:21. Betul ya Pak Ustadz ya? Yohanes 17:21 itu aku dan murid-muridku juga menyatu. Nah, gimana? Ini bukan soal perspektif, tapi karena ayat ini itu mengandung sebuah alegoris gitu loh. Tahu kan alegoris? Iya. Alegoris itu loh, penggaris itu loh. Ya memang yang memang yang tertulis di dalam Biblos yang dipegang saudari Epi itu ya seperti itu. Bukannya dalam perspektif atau bagaimana, bukan, salah itu. Memang tertulis di dalam Biblos yaitu, betul kan, aku dan Bapa adalah satu dalam hal pengajarannya. Jadi Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan alam. Ya, sangat sudah jelas Bang. Maksudnya menyampaikan aku sudah nangkap penjelasan dari Abang. Jadi aku berterima kasih jawabannya atas ilmunya. Iya, sama-sama. Atau boleh tanya? Nah ini nih, Yai Alif nih, padahal Yai. Oh, Tafadhol ya Alif. Boleh tanya DFI? Ya. Ya, tadi kan ketika ditanya bahwa Tuhannya siapa, Tuhannya Yesus, kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Tuhannya Yesus siapa? Kan sudah dibilang tadi. Apa itu? Jawabannya, maaf, aku baru nanya soalnya. Tes. Ya, halo, gimana? Apa ya, tadi? Kan Mbak Epi kan tadi ditanya bahwa Mbak Epi Tuhannya Yesus, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau Tuhannya Yesus siapa? Pertanyaan Abang ini kayak anak SD aja sudah bisa jawab. Sedangkan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Apa dia punya Tuhan lagi? Ya enggak lah. Waduh. Karena sudah bisa dijelaskan di situ. Korban Pasti kan doktrin pertanyaannya, nih. kenapa masih ada Allah? Karena aku sudah jawab. Ya, baik. Kenapa masih ada Allah? Kan sementara Betul. Memang kalau di Sabar. Allah itu dulu. adalah Tuhan kan. Nah, tarik nafas dulu. Sabar. Nah, oke, lanjut. Iya, betul Mbak Epi. Ini memang pertanyaan anak SD ya. Semoga dijawab oleh anak setingkat S3 gitu. Ini menarik. Nah, ketika dijawab seperti itu, pertanyaannya, yang disembah oleh Yesus itu berarti bukan Tuhan. kan sudah dibilang tadi, Tuhan dengan Allah itu satu. Sudah menjadi satu. Allah itu sendiri sudah mewahyukan, sudah memfirmankan bahwasanya Tuhan Yesus adalah firman yang turun ke bumi yang menjadi penyelamat umat manusia. Iya, ketika ada ayat Nah, mengatakan bahwa dia sudah diberi kuasa untuk apapun yang ada di bumi maupun di surga. Nah, iya, kan kamu percaya nggak kalau Yesus itu menyembah Tuhan? percaya. Oh, percaya. Makanya kalau dia menyembah Tuhan, siapa Tapi dia Tuhannya itu? sudah diberi kuasa bahwasanya dia adalah Tuhan. Tuhan itu sebenarnya pemberi kuasa atau penerima kuasa? Tadi sudah dikatakan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang maha kuasa itu pemberi kuasa atau penerima kuasa? Itu maksudnya gimana? Biar lebih sesederhana mungkin, Kak. Saya sederhanakan lagi. Otak yang masih bocil ini kan masih belum memahami kata-kata yang terlalu berat seperti ini. Tadi kan pertanyaan anak SD. Itu nggak bocil. Kalau saya dulu, saya dulu itu menginjil di usia umur 19. Itu menginjil. Saya dulu Kristen. Saya menginjil di usia 19 sampai 21. Di usia 21 saya Islam. Nah itu.
Sadar Saya berarti ya. menginjil, saya calon penginjil dulu. Saya menginjil itu di usia 19 tahun loh, masih muda, lebih muda dari kamu. Jadi kami itu dulu pergi ke rumah-rumah menyiarkan agama Kristen. Ya seperti yang dibilang minoritas lah, seperti itu. Jadi usia kamu 21 ini itu bagus mencari kebenaran, yaitu kita diskusi dulu nyantai-nyantai. Betul, Insya Allah Bunda. kamu menemukan di mana itu kebenaran. Oke, silakan lanjut ke Siapa step tahu, kali. siapa tahu kan saya bisa jadi kayak Bunda. Nanti jadi Iya Kak Epi. Aku sampai berarti Bunda kalau sudah memilih untuk berpindah itu pasti sudah menguasai ilmu-ilmu di agama Islam dong. Berarti sudah hafal-hafal ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jadi pertanyaanku di Al-Qur'an itu hadis yang mana gitu menjanjikan bahwasanya kalau dia mengikut ajaran ini dia bisa masuk surga. Oh, ini perlu saya saya nggak bisa pakai headset lagi makan ya. Ini orang yang masuk Islam adalah dijamin masuk surga. Ini banyak. Dengar ada kata jamin. Dijamin. Artinya ibarat kamu menggadaikan BPKB, meminjam uang, kamu menggadaikan BPKB kamu kan. Nah, bagaimana kamu menebus BPKB kamu ini? Kamu bayar tiap bulan kan? Nah, begitu juga kamu sudah dijamin Allah masuk surga, bukan berarti kamu harus semena-mena berbuat kejahatan, tidak. Tapi kamu berubah menjadi kamu yang lebih baik sebelumnya. Yaitu gimana zaman jahiliyah kamu dulu, seperti apa kejahatan kamu dulu, kamu ubah itu menjadi lebih baik, insya Allah jaminan surga itu tadi kamu dapatkan. Dan itu masalah surga maaf itu ada. Bunda, saya potong dulu. Tadi kan Bunda bilang kalau saya melakukan hal yang baik itu jaminan saya untuk masuk surga. Nah, di agama saya juga tapi kan Bunda pernah juga kan di agama Kristen, ya tentunya di ajaran Kristen juga mengajarkan hal-hal yang baik. Berarti bisa menjamin juga dong. Ya, tidak. Di ajaran Kristen percaya Yesus juru selamat masuk surga. Salah. Kenapa Bunda bilang salah? Kenapa Bunda bilang salah? Ya, karena di dalam Bible itu yang diajarkan oleh Bapak Gereja hanya mengatakan percaya Yesus. Percaya Yesus juru selamat, kita masuk surga. Tapi ternyata Yesus Yesus bukan Tuhan. Itu. Berarti permasalahannya seharusnya kami umat Kristen tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tapi cuma nabi. Tapi yang sudah saya baca-baca bahwasanya bahwa Allah itu sendiri sudah mewahyukan atau memberikan kuasa kepada Yesus. Ya, gini sayang, gini Tuhan. Sayang, mewahyukan, memberikan kuasa, gini sayang. Gini, saya punya perusahaan contohnya, saya punya perusahaan. Saya punya anak saya ada. Saya memberikan kuasa kepada anak saya akan mengatakan kepada orang-orang, katakan tanda tangan anak saya berlaku. Selagi saya tidak ada di tempat, tanda tangan anak saya berlaku. Artinya anak saya berkuasa di dalam perusahaan saya. Tapi bukan berarti itu saya, sayang. Tapi nggak salah juga kan kami meyakini bahwasanya Yesus itu jalan kebenaran. Iya, nggak salah sayang. Kalau Yesus jalan kebenaran, iya, tapi dia bukan Tuhan. Itu permasalahannya sayang. Yesus bukan Tuhan. Yesus seperti Yohanes tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul, dia adalah jalan. Betul. Jalan menuju ke Allah Bapa sayang. Jadi kalau misalnya saya mau ke mall, saya melalui jalan mana? Jalan ini, jalan ke kiri. Supaya tujuan saya ke mall itu nyampai. Nah begitu juga saya menaji dalam Kristen, bagaimana untuk ke Bapa? Yaitu melalui jalannya Yesus. Bukan berarti Yesus itu Bapa itu sayang. Gitu. Berarti seharusnya kami cuma menyembah Allah tapi nggak menghormati Tuhan Yesus gitu. Bukan gitu sayang. Menghormati Kak Epi. Menghormati tetap sayang. Menghormati sebagai dia utusan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Tuhan. Bunda izin Bun. Gini. Aku juga lagi dulu net. Ini Natali ini seorang. Oke, ayo net, ayo. Silakan Mbak Natali. Konten juga nih, bagus. Iya, assalamualaikum Bunda, assalamualaikum juga buat teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube Natalia Iriani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan? Udah makan. Alhamdulillah. Makan apa? Makan ayam sih, kalau ada domba sih enak di sate. Lanjut.
Oke, oke. Gini ya, Kak Epi atau adik Epi ya, masih kecil ya, masih Iya, unyu-unyu nih. Kak. Oke Epi, gini Epi, tadi kan Epi tanya ke Bunda Blokir ya, terus gimana? Apakah harus nyembah Bapak aja, Yesusnya nggak dihormati? Gini ya Mbak Epi itu kan pasti cinta sama Yesus kan ya? Cinta nggak sama Oh, Yesus? tentunya. Karena ya tentunya saya mencintai Tuhan Yesus. Saya meyakini Tuhan Yesus juru selamat saya. Karena pada dasarnya dia datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup, yang untuk menghakimi perbuatan mereka. Ulala Kan gitu ya. karena cuma Tuhan Oke. yang berkuasa atas itu. Oh, oke, memang benar, hanya Tuhan yang berkuasa, setuju sekali. Tapi Tuhan yang mana nih? Karena kalau Epi bilang Tuhan yang berkuasa itu adalah sebentar dulu tadi saya dong, sudah bilang Allah itu sendiri sudah ngomong ya. mewahyukan bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dalilnya untuk mana dia? umat Langsung, manusia. oke, langsung ya, karena Kak Epi nggak mau dengerin aku ngomong, aku minta dalil deh. Apa aku Oh yang iya, kasih dalil? oh ya Kak, lanjut aja, mohon maaf. Maaf, Oke. lanjut aja. Ya, lanjut aja Kak. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Kak Epi mau ngomong terus nggak apa-apa, tapi aku suka pakai dalil gitu loh, Epi. Jadi gini Oh ya, iya Kak, tolong tunjukkan juga dalilnya Kak. Soalnya biar aku juga paham gitu nah. Oh gitu, iya. Nggih. Epi di Atau mana? bisa on cam kamera Kakak tunjukkan Ya, dalilnya kalimat gitu. tadi ya. Bisa banget sayang, bisa banget. Kasih Gini. Kakak. Iya, Epi cantik. Gini ya Epi ya. Kalau Epi bilang Yesus itu Tuhan, aku tuh bingung sampai sekarang tuh nggak nemu gitu loh dalilnya di mana Yesus Tuhan gitu. Nggak nemu. Makanya tadi aku bilang kalau Epi punya dalil silakan. Tapi yang ada aku tuh malah ketemu dalil tuh ya Epi ya. Banyak banget nih. Kayak di Yohanes 17 ayat 3. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Yesus utusan. Dia bilang di situ cuma Allah ya Tuhannya ya. Terus di Yohanes 12 ayat 44. Yesus sendiri juga bilang, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Di sini Yesus bilang utusan lagi. Ya gitu deh kayaknya rasanya dia percaya kepada aku, dia juga percaya kepada Allah. Berarti kayak satu kan? Udah satu kan? Enggak gitu sayang. Kalau kayak gitu mau diklaim dia satu, bagaimana dengan Yohanes 13 ayat 16? Di situ dibilang seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi nggak sama. Itu Tuhan Yesus yang bersabda atau berfirman. Iya, Yesus sendiri yang ngomong sayang, bisa dilihat di Yohanes 13 ayat 16. Gitu. Itu sih kata-katanya Yesus sih. Terus di Markus 12 ayat 29 ya. Yesus dengan penekanan yang sangat tegas dia bilang di situ. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ya. Jadi Yesus sendiri bilang Tuhan Allah kita gitu. Bukan Tuhan Allah kalian. Nah, gitu. Tapi Tuhan Allah kita. Kalau kita ini berarti termasuk Yesus yang ngomong apa enggak nih kalau dia bilang kita nih? Gimana nih? Jadi gini ya Kak. Kan yang kita pelajari nih. Nah, mengapa kami menyebut Tuhan Yesus sama dengan Allah itu adalah satu? Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah bentuk firman. Firman itu dari Allah. Oke? Kayak kakak kan, gini kan. Kakak kan manusia hidup, pasti ada roh. Ada dong. Kan hidup masih ada rohnya, belum dicabut. Ya, jadi kalau misalkan kakak nih berfirman. Nah, berarti kakak itu dari si Allah itu kan? Dari mulut si Allah kan? Nah, kami meyakini. Maksudnya siapa yang berfirman? Aku yang berfirman apa Allahmu yang berfirman? Nah, gini ya, kan gini kan? Kami Kristen meyakini bahwa Tuhan Yesus itu dengan Allah itu adalah satu. Karena di agama kami diajarkan bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah dalam bentuk firman. Satu apa nih? Satu apa dulu nih? Satu apa? Satu tubuh, satu. Ya. Karena satu. Oke, lanjut jelasin dulu, nanti aku tanyain deh. Kakak nih kayak presiden kan, dia ngomong, dia berfirman. Nah, kakak percaya kan kata-katanya? Maksudnya gimana sih simpelnya ngomongnya?
Gimana? Intinya, Jangan bentar. jangan takut. Biasa aja. Enggak takut sih Kak, soalnya ya ngapain takut? Kita cuma takut sama Tuhan. Oke, Ya. jelasin sayang, gimana? Jadi gini, Tuhan dengan Allah itu satu. Kenapa saya berpikir Tuhan satu? dengan Kenapa Allah. kami Kristen? Tuhan dengan Kenapa Allah kami gimana? Tuhan Yesus dengan Allah itu adalah satu. Kenapa kami Oh, berpikir nah, demikian? kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah bentuk firman. Berarti Yesus Firman adalah Allah gitu maksudnya? intinya Tuhan Yesus itu adalah pewahyuan dari Allah itu sendiri. Yesus Kenapa? Allah apa bukan? Kan sudah dikatakan satu. Berarti dia juga Iya, berkuasa. satu itu satu apa Berkuasa maksudnya? di bumi Satu dan apa di dulu surga. nih? Satu maksudnya itu satu gimana? Satu apa? Satu tubuh? Satu gimana maksudnya ini loh? Tolong diperjelas gitu loh. Satu pengajaran. Satu pengajaran, satu tubuh. Satu pengajaran. Gimana? Coba dari adik Epi yang cantik itu gimana? Simpelnya gini aja. Kenapa dia bilang satu? Pasti paham sekali ini pas aku bilang. Tuhan Yesus itu kan firman dari Allah yang diucapkan Allah. Yang Semua turun sebentar Kak Epi daripada terlalu jauh sudah biar jelas sana sini. kalau Tuhan Yesus Firman itu itu memang semua yang dengan ada di Allah. semesta alam ini juga karena Tuhan yang berfirman memang. Jadilah Ya. terang, jadilah ini, jadilah itu semua karena ada firman dari Tuhan yang menciptakan. Nah, terus yang aku tanya ini maksudnya satu ini maksudnya gimana? Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oh, berarti Yesus adalah Allah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, itu sudah clear, saya sudah paham dari penjelasan Epi kalau Yesus itu diklaim sebagai sama dengan Allah sendiri gitu ya. Yesus adalah Allah sendiri. Oke. Karena dia keluar dari mulut Allah, karena dia Jadi firman terserah Allah. lah gimana prosesnya itu terserah apa kata lu deh. Yang penting aku mau nanya ini sekarang. Karena kalau misalkan Allah itu sendiri turun ke bumi, ya nggak mungkin lah. Oh iya, Kalau nggak dalam mungkin, nggak mungkin. kalau dalam rupa dia sendiri, makanya dia Allah menurunkan turun ke firman. bumi nggak mungkin. Terus katanya Yesus itu Allah. Berarti Yesus itu Allah apa bukan? Kan Yesus ke bumi. Tadi kan saya sudah bilang bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menyuruh. Firman Dia itu kan apa? benar-benar bentuk roh berupa Firman itu manusia turun Firman ke itu bumi. apa? Firman itu adalah pewahyuan Allah. Pewahyuan. Maksudnya kata-kata apa gimana? Ya, Oh ya. dia dikasih roh, terus turun ke bumi, Turun ke bumi. berbentuk manusia di tengah-tengah umatnya. Karena misalkan Allah itu sendiri turun ke bumi ya nggak mungkin. Maksudnya Nggak ada sudah kita umat manusia. Sudah selesai di situ stuck, sudah penciptaan dia. berarti Makanya dia berfirman terus. Gini ya Epi ya. Epi kan bilangnya gini nih. Allah berfirman dan Epi sih tadi bilang ya memang firman itu berarti Allahnya itu berkata-kata gitu ya, berfirman terus jadilah Yesus turun ke bumi gitu ya. Ya, iya nggak? Iya apa enggak? Halo. Epi sayang. Loh, Epinya kok keluar? Oh, kepental atau gimana itu? Kepental atau gimana? Oh, apa kemana? Kemana dirimu? Jatuh atau meninggalkan? Jatuh atau kepental atau langsung gimana? Bingung ini. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Theodor. Theodor. Kok melarikan diri ya? Iya, Epi. Melarikan Aduh, Jari, aduh, ini jari, mana, Epi? coba mana orangnya? Kalau masih ada diinikan aja. Baru itu Saya mau jaringannya baik-baik aja kok, Bang James tadi. bagus kok, ini jaringannya bagus. juga Iya, jaringannya bagus. baik, tadi nggak ada masalah. Iya. Nih, tadi kalau Epi mau dengar ya, ini bantahan keras dari saya ya buat Epi ya, saudara Epi ya. Yang namanya Allah itu adalah Tuhan yang sudah ada dari dulu. Dari sebelum kita lahir yang namanya Allah, Elah, Elohim, apapun itu namanya, sudah ada dari dulu. Dan dia sudah ada dari sebelum kita lahir. Dan dia sifatnya berdiri sendiri. Tidak ada yang melahirkan dan tidak ada juga yang mendirikan dia. Itu sudah final. Jadi yang jadi kalau ada yang ini rahasia perusahaan mana nih bocor ini, aduh.
Jadi kalau dikatakan apalah Yesus adalah Tuhan Allah sendiri, itu aja bohong. Karena junjungan Anda saudari Epi yang bernama Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Bahkan di dalam Revelation 22 nomor 6 jelas beliau mengatakan sembahlah Tuhan yang Esa. Siapa dia? Allah alias Eloah. Berarti Yesus mengajarkan tauhid alias unitarian, bukan Trinity, bukan Jesus only. Demikian, terima kasih. Nah, makanya itu Bang James, aku tuh tadi juga pengen banget ngejar dia itu loh. Dia tuh ngotot katanya itu karena Tuhan berfirman, terus Yesus jadinya turun ke bumi. Padahal semua yang ada itu kan karena firman. Karena Tuhan berfirman gitu ya. Sekarang kalau harimau diciptakan, kucing diciptakan, anjing, semua hewan semesta pohon itu karena Tuhan berfirman. Apakah kalau harimau itu diciptakan dengan firman, maka harimau itu juga Tuhan kan? Itu sesuatu yang sangat membanggakan gitu ya. Kan iya. Kalau dituhankan iya. Masa iya manusia dituhankan? Ya kali ya kita aja yang dituhankan kalau kayak gitu. Apa Fandi? Gedein tempatnya Iriani dong. Iya, boleh. Apa digedein, Bang? Tempatnya si Natalia nih, dibesarin. Natalia. Layarnya si Nat di. Kayak tadi siang open cam loh. Oke. Buka aja datanya, nanti digedein. Iya, sekarang lagi ini belum buka data. Belum buka Theodor, data. ini karena menunggu Evi ya. Theodor juga baru mualaf loh, baru kemarin Pak Natali. Iya, 2 hari yang kurang lalu. lebih dari 2 hari ya, Iya. Bang Andi. Dari mana Bang Theodor mualafnya? Dari keluarga baik-baik, Kak Natali. Iya, alhamdulillah. Dari Lutheran dia Lutheran, dia Protestan Lutheran dia. Dari Lutheran. Iya. Oh, Keluarganya gimana? Udah mualaf juga? Alhamdulillah baru saya. Alhamdulillah, semoga bisa Alhamdulillah. segera mendapat hidayah juga ya. Ya, semoga istiqomah, semoga Istiqomah. Pak Natali kalau memungkinkan open cam aja dong. ya open cam aja kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Ya. Bang Theodor selamat ya Bang Theodor. Terima kasih. Sebentar, aku tak pakai kostum dulu ya, sambil berkostum. Iya. Bang Andi kemarin habis dari Kodondi ya, Bang Andi ya? Iya di sana ngumpul. Oh, pantesan aja. Dengar suaranya. Kemarin Bang Andi nelpon saya kemarin itu, merapat ke tempatnya Kodandi itu ya? Yang Ya habis itu besoknya tempat Mas Bang Andre, aku nggak sempat kayak enak badan. Ternyata alhamdulillah ngumpul teman di sana, ada telepon masuk, ada berita di Cikarang, ada ibu-ibu dipaksa murtad. Alhamdulillah Kodondi dan tim bisa menyelamatkan. Dan alhamdulillah kembali. Dipaksa murtad. Astagfirullahaladzim. Itu nggak pidana itu Bang Andi, nggak pidana itu. 300 KUHP itu. Ya. Ntar dulu. Jadi bukan paksa ancaman, tapi paksa dalam hal sepertinya ada sesuatu di balik itu gitu loh. Akhirnya berhasil murtad sih gitu. Terus ibunya membuat surat, saya bacain aja suratnya ya. Boleh. Mana ya? Sebentar ya. Ngeri gitu. Amin. Di bawah apa sih? Adik dengan matre ini ya. Saya bacain aja. Dengan ini saya saya nggak usah sebutin PI, alamat Cikarang, bahwa saya adalah ibu dari nama Aulia bla bla bla, alamat dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menyetujui anak saya untuk pindah agama dari Islam ke agama lain. Adapun surat sebelumnya saya menyatakan batal karena saat itu saya sedang dibawa tekanan. Gitu loh. Jadi ada tekanan waktu ibunya menyetujui anaknya. Videonya ada sama kami, tapi di sini kami izin disiarkan, belum ada izin gitu loh. Jadi video waktu kita kembalikan kepada orang tuanya itu belum kita layak siar. Itu kira-kira. Jadi di luar sana masih banyaklah tugas-tugas kita ya teman-teman. Wah, Bang Andi, saudara kita. Bang Andi. Iya. Bang Andi,
Sudah mau dengar nanya boleh? video ini nggak? Kemarin saya sekilas ngeliat video gereja baru, gereja Murtadin itu. Jangan pindahin dulu topiknya, Bang Theodor. Kenapa? Aku mau nanya ini kan, Kak Bang Andi, alhamdulillah kalian ada di Jakarta Jata. Seandainya aku butuh bantuan untuk memasukkan anakku salah satu ke itu yang ada di Jakarta, bisa nggak minta bantuan kalian? Bisa. Hafal Oh, Quran mau. gitu. Oh, mau ini masukin Ada anaknya Bunda pertandingan, insya Sinaga Allah kalau itu. ke Saya nggak Bang Andi. tempat tahfiz Ntar Quran dulu, aku itu belum ya. denger. Ada ngomong juga Pak James ya. Kenapa? Ya Allah. Tapi aku ngomong Bang Andi, jalan nanti WA aja lah. Maksudnya anaknya mau masuk pesantren gitu? Rencana, tapi tahun depan sih. Ya insya Allah Jadi, bisa lah. Maksudku minta bantuan antar ke sana ke sini soalnya tempatnya aku kurang tahu gitu Bisa maksudnya. hubungi WA aja nanti. Apa sih yang nggak bisa soal hal-hal yang positif kayak gitu? Bisa lah. Angkat semen aja bisa, masalah gitu nggak bisa. Oke, Wah, siap, ini siap. dia tak. Oh ya. Mantap. Artis kita ini. Jadi Mbak Natali ini temennya ada dokter siapa ya? Karisa, dokter gigi Karisa yang mualaf juga tuh. Ya, teman-teman. Ya udah, ada mau ditanya-tanyain silakan. Sharing bersama mualaf lah. Kalau hotelnya nggak. Suaranya di mute Natali. Maaf. Duh, kok kayak macan aku ya. Macan lagi. Bisa ae. Aduh. Si Epi mana? Nggak ada penampakan juga ya dia ya? Di live chat nggak ada. Gak kabur. Udahlah. Subhanallah. Cantiknya. Wah, ini. Cantiknya, subhanallah. Edi, udah kode nih. Edi OTW nih. Edi ini OTW nih. Udah Lu jangan fix. macam-macam, suaminya Mbak Natali yang lebih ganteng dari lu Pade. Bukan Oh, gitu ya? Woi. Udah gak jadi deh. Maksudnya si Edi ini Prof Handi, dia ini OTW login dari salib ke bulan bintang. Maksudnya Prof Handi, aduh, keregek banget dah. Ini Edi Bade ini aneh, Kristen aneh juga. Nggak tahu nih. Dia nih mengikut sekte katanya. Terus gerejanya GSJK. Nah, pas saya selidik di Google, GSJK Trinity. Nah, tapi katanya Trinity dia ini beda dengan Trinity yang versi Sudahlah daripada bahas itu, gitu. aku yang mau tanya aja. Udah. Dari bahas itu, biar aku tanya. Kembali ke topik ya. Ya, Mbak Natali. Iya. Mbak Natali, apa yang ada di pikiran Mbak Natali di saat Mbak Natali itu sudah Islam nih? Apa yang Mbak Natali pikirkan? Apa yang Mbak Natali rasakan di saat pertama kali masuk Islam? Di saat pertama kali masuk Islam, alhamdulillah lega. Jadi keimananku tuh benar-benar iman 100% yang tidak bertolak belakang dengan akal sehatku. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah benar-benar. Alhamdulillah. Plong banget. Jadi nggak ada Subhanallah. keraguan lagi yang mikir. Kalau dulu kan mikir loh, aku kalau berdoa Tuhan kan harusnya maha tahu. Tapi sedangkan yang dulu itu kan aku dulu nyembah Yesus. Tapi Yesus sendiri di Matius 21 ya ayat 18 sampai 19 itu salah satu cerita tentang Yesus. Yesus sendiri kena prank sama pohon ara gitu kan. Jadi di situ aku mikir ini kalau berdoa sama Tuhan yang nggak maha tahu gimana gitu. Tapi alhamdulillah setelah di Islam, alhamdulillah lega karena Tuhan yang aku sembah sekarang tuh benar-benar Tuhan yang maha segala-galanya. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang nggak pernah lapar, Tuhan yang nggak pernah nggak pernah kelaparan lah, nggak pernah kena tipu gitu kan sama pohon ara atau apa gitu, nggak pernah kena. Ini nih, Cos. Oke, Ini, Cos. Mbak Natali, Bang Edi kalau nggak di mute, tolong Bang Edi di mute Bang Edi atau saya turunkan. Betul. Kita mau disuk ya. Oh nih, jadi gini, ada nggak merasa Mbak Natali ini kayaknya ribet banget nih di Islam, enakan gua dulu Kristen gitu kan. Kalau sekarang tuh kan di Islam ini wudu, ya papa wudu ya kan, dan banyak sekali larangan dalam Islam ini. Nah, datang bulan lah ya, datang bulan itu kayak risih ya kalau kita mau itu ibadah ya, kita pasti risih. Dan alhamdulillah Allah juga tidak memperbolehkan para wanita muslim untuk sholat ya. Nah, di Kristen itu mau kamu risih kayak mau enggak kan enak gitu. Anda nggak merasa kayak lebih enak di Kristen nih gitu? Ada nggak merasa seperti itu?
Enggak, sebenarnya apa ya namanya tuh? Dari awal sebelum aku masuk Islam sih, sebelum aku bersyahadat, aku nganggap Islam itu agama yang ribet, agama susah, agama yang serba banyak aturan. Dulu aku mikir gitu ya dulu. Tapi ternyata setelah bersyahadat itu semua langsung jadi langsung ternyata Allah mudahkan semuanya. Jadi yang mulai sholat, terus wudhu, bacaan-bacaan sholat itu semua Allah permudahkan. Bahkan hijab yang aku kirain itu adalah ribet, risih, bikin sumuk, ternyata enggak. Itu tuh ternyata bikin nyaman banget. Terus kalau tentang kenyamanan lagi ya, ini sebenarnya kalau kita pikir nafsu duniawi, memang lebih nyaman untuk hidup itu nggak usah banyak mikir kalau di Kristen gitu ya. Karena kalau di Kristen itu kan asal percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, kan doktrinnya gitu. Tapi kalau udah di Islam, ini aku harus lebih hati-hati lagi. Jadi di sini aku insya Allah setiap hari harus memperbaiki diri aku, harus lebih baik. Mau apa-apa aku harus berpikir dulu apakah ini Allah ridhoi apa enggak, gimana pertanggungjawabanku nanti. Itu kayak gitu tuh jadinya lebih diatur gitu. Jadinya nggak langsung kayak dulu mungkin lebih emosian atau apa, nggak terlalu mikirin gimana orang lain gitu, gimana nanti Tuhan melihat kita itu baik apa enggak gitu. Kalau sekarang bener-bener segalanya tuh dipikir dulu, Lebih bisa menahan diri ya. harus lebih bisa menahan diri gitu. Terus ini lagi Bun, yang paling bahagianya sih ya, aku setelah Islam ini semakin aku mempelajari kitab suciku di agama Islam, semakin kuat keimananku di dalam Islam. Itu semakin kuat. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu aku belajar kitab suciku yang lama, aku ngelihat ini kebenarannya gimana? Kok ada ular makan debu gitu ya? Kok semua hewan makan tumbuhan hijau gitu? Kok Tuhan yang aku sembah ternyata dia, ya itulah tadi aku bilang, dia nggak maha tahu gitu. Dia kena prank, dia kelaparan, bahkan dia juga disakitin gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang buat aku mikir, ini benar nggak sih gitu. Tapi giliran di Islam, aku semakin mempelajari Al-Quran, walaupun baru sedikit ya, itu aku semakin menyadari ini benar-benar datang dari Tuhan yang Maha Tahu. Karena nggak ada kesalahan sekecil apapun di dalam Al-Quran, bahkan hal-hal yang dulu belum pernah ada penelitian, belum pernah ada ilmuwan gitu. Tapi di situ Nabi Muhammad sudah mengabarkan kita gitu loh. Ini seperti ada api di dasar laut ya di surat At-Tur. Terus ada garis edar tata surya di surat Yasin gitu kan. Masih banyak juga, ada sidik jari dan macam-macam lah ya. Itu datang dari mana? Kalau nggak datang wahyunya itu dari Tuhan yang Maha Tahu, dari Tuhan yang Maha Benar. Itu pasti benar-benar kitab suci yang membuat aku pasti akan mengenal Tuhan yang benar juga, karena kitab sucinya 100% benar gitu. Oke, tadi masalah hijab. Apakah hijab itu dari hati atau disuruh suami, atau ada nggak pemberontakan tentang hijab yang merasakan kalau saya dulu ngapain berhijab, yang penting hati baik gitu ya. Nah, kalau Mbak Natali sendiri apa gitu, hijab itu apakah keterpaksaan atau dari hati atau disuruh oleh suami? Kalau hijab itu alhamdulillah sebenarnya itu bukan karena dari hati juga ya, tapi aku bilang karena itu semua perintah Allah, bukan dari hati aku. Tapi aku begini itu semuanya ya karena Allah gitu loh. Jadi aku pas mau bersyahadat dulu aku tunda-tunda karena takut belum bisa berhijab. Tapi setelah aku bersyahadat, di situ aku berpikir gini, muslimah itu wajib berhijab, itu perintahnya dari Allah langsung gitu ya. Jadi yang aku takutkan kalau aku nggak taat sama Allah, aku ketika bersyahadat kalau nggak pakai kerudung, aku udah gimana, udah langsung dosa gitu. Jadi aku waktu dulu langsung bener-bener habis bersyahadat minta anterin temenku ke ini ya, butik-butik hijab gitu. Aku beli beberapa, jadi langsung setelah bersyahadat aku langsung saat itu juga langsung berhijab. Mau ke kantor, kan dulu zamannya ngantor. Jadi tuh aku dari rumah ngantongin hijab dulu di tas, karena kan masih tinggal sama orang tua. Jadi sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi hijabnya sembunyi-sembunyi taruh di tas. Begitu udah agak aman jauh dari rumah, aku pakai sampai kantor. Taunya aku udah pakai hijab, teman-teman ngelihatnya aku kok udah pakai kerudung gitu, ditanyain lah. Jadinya semua tahu aku mualaf, teman-teman di kantor. Terus pulang pun juga sama, hijab aku masih pakai dari kantor. Begitu udah deket rumah merasa terancam ya, karena kan aku menyembunyikan kemualafanku kan dulu. Jadi di situ udah deket rumah langsung aku umpetin lagi hijabku gitu. Dan itu
rutin, nggak cuma hijab, jadi bahkan sholat pun juga sembunyi-sembunyi, wudhu sembunyi-sembunyi, itu lama banget berbulan-bulan. Tapi akhirnya setelah orang tua tahu, pakai hijab langsung dari rumah. Jadi dari keluar kamar itu udah pakai hijab. Mau keluarga datang ke rumah ngelihat aku pakai kerudung, aku nyaman-nyaman aja gitu. Jadi nggak ada yang maksa sama sekali. Oke, waktu pertama kali keluarga orang tua tahu Mbak Natali mualaf, apa tanggapan mereka? Tanggapannya marah lah, marah, nangis gitu ya. Marah, nangis, kaget gitu. Tapi tetap alhamdulillah keluargaku itu, papa mama itu orang Kristen yang baik ya. Jadi kan kita ngelihat teman-teman ada yang mungkin mualaf tapi dihadapkan dengan keluarga yang keras, yang kasar seperti itu ya. Tapi alhamdulillah keluargaku itu mereka lembut sama aku dan mereka tahu aku tuh nggak bisa dikerasin gitu. Jadi di saat mereka tahu aku masuk Islam, karena mereka konfirmasi ke aku kan udah kelihatan gelagatku kok udah nggak mau ke gereja gitu kan, dan itu sudah berbulan-bulan. Jadi kok aneh ini anak kok yang tadinya awalnya ke gereja mulai mulai cuek, mulai nggak dengerin khotbah, mulai HP-an terus gitu kan, bahkan nggak mau ke gereja gitu kan. Mbak Natali kena sanksi gereja nggak? Enggak ada sanksi-sanksi gereja. Itu tidak ada sanksi gereja itu. Nggak ada sanksi Sebentar, gereja. biar saya tanya Bang Tedore, takut lupa. Ini Mbak Natali kan sudah Islam ya. Sudah Islam, mungkin sudah tahu mengenai pelajaran tentang Islam. Nah, pasti Mbak Natali sudah mendengar tentang poligami ya. Sudah mendengar. Apa tanggapan Mbak Natali tentang poligami? Apakah Mbak Natali bersedia jika dipoligami, atau ya apalah tanggapan Mbak Natali mengenai poligami? Silakan. Iya, alhamdulillah ini adalah pembahasan yang sangat menyenangkan sekali Bunda. Kalau ditanyain tentang poligami, jadi dari dulu aku awal bersyahadat itu memang mamaku pun juga menakut-nakutiku dengan poligami ya. Kamu gimana nanti kalau di poligami di Islam gimana gitu. Dulu aku tuh sebenarnya dalam hatiku nggak siap dulu. Tapi aku dengan langsung bicara ke mamaku, ya udah nggak apa-apa kalau emang itu udah ketetapan dari Tuhan buat aku, nggak apa-apa gitu. Dan dulu aku waktu baru-baru masuk Islam, aku doanya gini Bun, ya Tuhan tolong dong suamiku itu jangan dibikin suami yang bisa berlaku adil supaya dia nggak poligami. Itu dulu. Tapi sekarang aku malah nawar-nawarin suamiku untuk poligami, karena aku udah kayak udah ngerasa, udah sadar apa sih yang mau kita egoiskan di dunia ini gitu loh. Karena semua kan titipan, suami titipan, anak titipan, keluarga titipan. Tapi nggak tahu suamiku nih, yang coba aku tanya suamiku ya, mau apa nggak poligami nih. Yang sini yang Apa yang apa? sini bajunya ditutup dulu, bajunya ditutup dulu kok. Biar kayak itu, siapa namanya? Kayak apa? Saya mau nggak poligami yang? Si. Saya mau poligami nggak? Orang ganteng gini yang mana ada yang mau tak poligami? Katanya nggak ada yang mau Bun. Tapi kalau ada yang mau ya? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau katanya Bun. Nggak mau ya, alhamdulillah. Tapi di sini Mbak Natali mengatakan bahwa seandainya, seandainya suami berpoligami ini, maka Mbak Natali juga mengizinkan ya. Bahkan ini Bun, Ya. aku sampai minta ke suamiku untuk kan waktu itu sempat ngurus ini ya, urusannya mamaku kan ada urusan-urusan ke pengadilan ya, urusan-urusan rumah lah, sertifikat. Terus aku di situ ngelihat persyaratan untuk poligami. Nah di situ ada poin 1, harus ada persetujuan dari istri pertama, harus ada suratnya kan gitu. Aku bilang sama suamiku, yang ayo bikin ini yuk, aku pengen bikin ini. Soalnya aku pengen nanti kalau suamiku tiba-tiba mau poligami, ya sekarang dia nggak mau gitu, tapi kita nggak tahu ke depannya kan. Kalau tiba-tiba dia mau poligami, terus keburu waktu atau apa, dan itu membuat dia nggak sempet ngomong ke aku, atau mungkin hatinya dia nggak enak ngomong ke aku, paling nggak dia udah punya bekal, ini loh surat persetujuan dari istri pertama, jadi nggak ada halangan lagi untuk dia menikah lagi gitu ya. Itu dia nggak mau Bun. Tapi masya Allah di sini loh Mbak Natali, di mana Mbak Natali menerima ya, di sini menerima suami yang berpoligami. Jarang loh istri yang seperti Mbak Natali ini, jarang, karena banyak mereka wanita di luar sana itu menolak keras yang namanya poligami gitu ya. Tapi Mbak Natali di sini lain sendiri ya. Nah ini dia, kalau kita yang beda ya, masalahnya kita yang mempelajari tentang agama itu, insya Allah kita bisa menerima gitu ya. Kalau kita benar-benar belajar
iman kita sudah ada ya, walaupun hanya secuil. Oke, Mbak Udah topiknya Natali. dong, jangan poligami dong, jangan poligami, Ya pindahin nggak topiknya apa-apa nang. Bang, biarin. Oke, Mbak Natali. eh, apa yang ada sekarang ini menuju ke depan ya, kita menuju ke depan. Ada nggak rasa ketakut Mbak Natali? Ya Allah, aku kan dulu di Kristen kan begini, di Islam gini, benar gak sih aku tuh langsung masuk surga atau aku transit? Ya Allah, kau benar-benar gak sih mengampuni semua dosaku? Ada nggak keraguan seperti itu lagi? Kalau keraguan untuk masuk surganya Allah sih, insya Allah udah nggak ada ragunya ya, karena Allah sudah menjanjikan surga itu disediakan untuk hamba-hamba Allah, untuk orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad gitu kan. Nah, tapi yang bikin aku takut itu sebenarnya bukan takut masuk surga apa enggak, yang bikin aku takut Allah meridoi nggak nih aku masuk surganya. Jangan sampai Allah memasukkan aku ke surganya tapi tanpa ridhonya, karena amalan-amalan kita kan nggak cukup tuh gitu ya, nggak mungkin cukup lah kita mau ngontrak di surga berapa tahun dengan amalan yang kita, misalnya kita sedekah atau apa, kita nggak akan bisa beli kapling di surga dengan amalan baik kita, walaupun kita dosanya kecil atau apalagi aku yang dosanya banyak gitu ya, nggak mungkin bisa mampu membeli kapling di surga, karena itu semua kan hanya atas ridhonya Allah gitu di surga. Nah, yang paling aku takutkan jangan sampai aku mampir ke neraka lah gitu. Aku terus-terusan berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan urusanku di akhirat, semoga Allah ridhoi aku nggak mampir ke neraka gitu, karena kita nggak ada yang tahan loh ke neraka, 1 detik aja nggak ada yang tahan pastikan gitu. Oke, jadi kita itu masuk surga karena kasih sayang Allah Ya. dan semoga kita juga mati tanpa hisap ya, masuk ke surga. Amin, Nih amin. Mbak Natali, Ya Allah, amin, amin. aduh, aku tadi lupa nanya. Aku tuh punya penyakit pelupa ini mau nanya apa. Ya, tanya apa, Bun? Ini Mbak Natali, sekarang kan sudah Islam. Ada nggak ayat atau beberapa ayat yang membuat Mbak Natali itu hatinya itu tersentuh, dan ayat itu yang membuat Mbak Natali aduh sangat takjub, ayat itu ada nggak gitu? Yang bikin aku takjub itu adalah surat Al-Maidah 54 kayaknya ya. Itu kalau nggak iya ya Ustadz ya. Di sini ada Ustadz siapa? Oh, Bang Handi ya. Al-Maidah 54 itu yang tentang ini loh Bun. Jadi Allah itu nggak rugi sedikit pun kalau ada orang yang murtad. Dan Allah itu akan datangkan satu kaum dari situ. Bahkan kaum itu yang sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat mencintainya. Jadi di situ aku merasa ini surat cinta dari Allah buat aku. Aduh, baper banget ya aku ya. Karena gini Bun, kan mamaku itu murtadin. Mamaku murtadin dan aku terlahir dari seorang ibu yang murtad dari agama Islam. Tapi alhamdulillah Allah sayang banget sama aku dan Allah berikan aku hidayah. Di situ aku merasa ini aku nggak cinta bertepuk sebelah tangan lagi gitu loh. Aku bener-bener sayang sama Allah, dan dari ayat ini aku mendapatkan jawaban, ya memang Allah itu juga sayang banget sama aku kayak gitu. Jadi ini bener-bener ayat yang aku suka banget gitu, dan memang Allah nggak rugi sedikit pun kalau ada yang murtad gitu loh, karena Allah akan datangkan mu'alaf, orang-orang yang akan membela kaumnya, yang akan lembut terhadap orang muslim dan akan bersikap keras kepada orang-orang kafir yang memeranginya, kan seperti itu. Oke, ini ya kita tahu mengenai Rasulullah ya, Nabi Muhammad. Di mana dulu di Kristen kita tidak tahu siapa Muhammad itu dan siapa Rasulullah itu, kita tidak tahu. Nah, Mbak Natali itu tahu Rasulullah itu kan di sekarang mungkin di Islam ya. Nah, apa yang Mbak lihat, Mbak rasakan, apa yang Mbak perdalami atau yang takjub dari kisah Nabi Muhammad, di mana di ajaran Kristen dulu tidak ada Nabi Muhammad. Nah, apa yang Mbak ambil di sini? Ya Bun, memang sebenarnya sih dulu waktu masih sebelum Islam, sebelum mengenal apa itu Islam, benci banget sama yang namanya Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu aku tuh nggak suka, pokoknya benci. Ya entah kenapa lah, padahal nggak ada apa-apa ya. Maksudnya orang-orang Islam di lingkunganku tuh mereka kan baik semua ke aku gitu. Tapi di pikiranku tuh udah kayak ke brainwash aja, Islam itu buruk, Nabi Muhammad itu buruk gitu. Sampai dulu aku pernah merasa Islam itu ajaran yang diteruskan dari ajaran para nabi terdahulu, tapi aku nggak mau
menerima Nabi Muhammad, kayak belum ada feel-nya gitu. Dulu tuh kayak gitu. Dan nubuatan-nubuatan pun juga aku dulu nggak mempelajari itu gitu loh, nggak tahu itu ada nubuatan Nabi Muhammad atau enggak. Dulu aku nggak tahu itu. Nah, tapi ada kisah yang aku diceritain dari teman aku juga. Ternyata dia menceritakan Nabi Muhammad seperti ini, Bun. Nabi Muhammad itu waktu sakaratul maut, Baginda Muhammad itu meminta malaikat untuk menimpakan rasa sakit sakaratul maut yang Nabi Muhammad tanggung itu, semua yang akan umatnya rasakan, timpakan semuanya ke Nabi Muhammad gitu. Dan itu salah satunya. Dan juga Nabi Muhammad pun juga bilang gitu loh, Nabi Muhammad itu nggak akan mau masuk surga sebelum semua umat Nabi Muhammad itu bisa masuk surga. Itu sosok nabi mana lagi yang seperti itu gitu loh. Ini bener-bener nabi yang diutus dengan akhlak yang sangat sempurna. Dia sangat mencintai umatnya, jadi nggak ada alasan lagi untuk menolak nabi yang seperti ini. Nabi yang sangat nggak ada lah yang bisa menandingi akhlaknya Nabi Muhammad. Oke, itu ya. Jadi Rasulullah itu Rasulullah. Ya silakan Bang Tedoro, silakan. Iya kan, iya bahkan ini juga ya Bun ya, sebentar. Bahkan nabi-nabi terdahulu aja ya, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga mereka kan pengen banget untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad kan gitu, karena saking beruntungnya kita ini umat Nabi Muhammad gitu. Jadi alhamdulillah lah, beruntung banget. Ya lanjut gimana? Iya, Tedore, Bang Tedore, silakan. Theodore. Oke, terima kasih Mbak Natali. Kisahnya luar biasa ya, hampir sama dengan saya. Insya Allah. Yang saat ini juga masih memerangi segala hujatan-hujatan cantik dan indah. Tapi oke lah, bagaimana cara saya memandang Islam saat ini? Saya akan bercerita, bernarasi, dan bermain logika dan pikiran kita. Apakah kita sebagai seorang yang setelah lama memainkan Islam, apakah bagian dari orang yang berakal dan cerdas? Oke, saya mau tanya, di Komal ini sama di Taiping ini, apakah semuanya punya SIM motor? Kalau Coba satu saya punya, ya. Kalau Bang Andi punya tapi nembak kayaknya Bang Andi. Yuk lanjut. Saya tidak. Ini apa hubungannya dengan motor? Dulu, kita bermain versi yang lain dulu. Yang di bawah punya nggak semua SIM motor? Banyak nggak punya. Nah, pertanyaan kedua. Saya nggak punya. Saya SIM mobil saya. Coba ketik dan jawab, apakah kalian mengurusi motor itu murah atau mahal? Mahal kalau murah titip. Atau mahal? Ayo. Mahal, tergantung motornya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah tuh, macam-macam tuh. Oke, ada yang bilang murah, oke, ada yang bilang mahal. Oke, yang di Komal, mahal apa murah semua? Mahal. Mahal. Sekarang mengapa saya tanyakan ada mahal dan murah? Inilah dua perbandingan yang harus kita bandingkan. Saya memilih Islam adalah ajaran yang sangat murah. Dan tetangga sebelah adalah ajaran yang sangat mahal. Tapi ada alasannya mengapa saya memilih begitu. Kalau yang mahal, biasanya ente pada nembak ya? Betul kagak? Biasanya begitu, Om. Oke. Nah, kenapa saya memilih yang murah? Artinya di dalam Islam itu, sekalipun dengan keberatan hati, dengan segala perjuangan kita dan segala apa yang menyempit kita, sekalipun itu murah, tapi kita melalui prosesnya. Kita memahami sebetul-betulnya apa yang kita dapat dari ajaran kita. Itulah mengapa kita sebut murah, karena jalurnya bersih, teratur sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba yang pakai yang mahal, ngerti nggak prosesnya? Kalau misalnya SIM hilang, bingung nggak? Mau nembaknya kemana lagi? Ya bingung lah. Tapi kalau yang murah, biar ente udah ngelakuin prosesnya, pasti Anda paham jalan yang lurusnya kemana. Sekalipun itu berat, tapi tujuannya akan berbeda hasilnya.
Kelak kalau itu SIM hilang, Anda memahami semua aturan-aturan dalam Islam. Nah, ini yang tidak ada di agama seberang akidahnya. Begitulah cara memandang Islam. Bang Theodor, Ya. kalau masuk room oten, kalau sudah di banyak orang kayak kemarin turun aja Bang. Bang Ardiansa, kita kembali ke topik. Ini disiarkan di YouTube dong. Makanya di tempat saya nih saya kasih tahu. Iya. Ini Nah, tempat nanti yang saya itu saya kasih tahu. klarifikasi ya. Jadi kenapa saya memilih-milih siap, untuk siap. yang naik? Dengerin. Kenapa saya memilih-milih orang naik? Karena kalian nggak tahu. Ini live saya di TikTok setiap hari itu disiarkan di YouTube. Jadi saya yang mengatur bagaimana supaya jernih di YouTube itu loh. Nah, Siap. Oke. Lanjut. Oke. Jadi ini ya, Mbak Natali tadi. Ya. Oke. Mbak Natali, banyak ya yang perjuangan yang dilakukan Mbak Natali, dan sekarang Mbak Natali itu sudah berada di puncaknya Allah ya di mana yaitu menyiarkan agama Islam itu. Wah, nih. Jadi sekarang kan kita ini sesama udah masuk Islam ya, kita sama Muslim. Nah, disinilah kewajiban kita Mbak Natali, di mana kita harus bersaksi, yaitu kami itu bersaksi bukan karena kami sombong akan agama kami, tidak. Kami hanya menceritakan pengalaman kami, perjuangan kami. Gak gampang masuk Islam bro, gak gampang. Jadi ada lika-liku yang harus kami hadapin. Nah, seperti yang Mbak Natali ini juga ya, banyak juga dia tadi mengatakan dia mau pakai hijab aja dia harus diam-diam dulu. Dan pada akhirnya kan ketahuan, dan akhirnya alhamdulillah ternyata respon daripada orang tua Mbak Natali ini tidak seperti respon yang pada orang tua yang ada di luar sana. Nah, Mbak Natali sekarang sudah di Islam nih. Apa yang kira-kira Mbak Natali ingin lakukan di sekarang ini? Yang aku ingin lakukan sebenarnya nggak muluk-muluk, tapi sulit banget ya. Sulitnya karena bener-bener setiap langkah sebelum melangkah itu harus berdoa dulu, jangan sampai nggak dapat petunjuk gitu. Dan yang pastinya mau apapun yang kupikirkan, ini diridhoi Allah apa enggak, ini diridhoin Allah apa enggak. Karena tujuanku sekarang tuh beda ya Bun ya. Dulu ini aku yang lama, apalagi waktu masih baru-baru masuk Islam ya kan, belum terlalu banyak perubahan. Dulu itu hal duniawi itu yang kupikirkan itu penting gitu loh, penting banget dulu yang kupikirkan gitu. Jadi dulu aku pikir tuh apa-apa biar orang seneng lah, apa-apa biar dapat duit lah, pokoknya yang gitu-gitulah. Nah, tapi sekarang alhamdulillah keinginan itu tuh udah, insya Allah udah nggak kepikir lagi gitu loh, udah nggak terlintas lagi, udah nggak kepengen itu. Yang ada aku malah pengennya dapat ridhonya Allah, biar bisa masuk surganya Allah. Jadi apa-apa yang aku lakuin ini ke akhiratnya gimana, pertimbangannya nanti gimana di akhirat, apakah memudahkan langkah aku untuk bisa masuk surga, diridhoi Allah apa enggak. Dan kalau melakukan sesuatu jangan demi dilihat orang, jangan demi disenangi orang. Bentar. Bang Musa, minta naik. Aku lupa Bang Musa ini mualaf juga. Maaf. Minta naik aku bilang. Bunda, KST bentar, ada mau klarifikasi. Bentar ya. Bang Musa minta naik, Bang. Mohon maaf. Iya, apa? Klarifikasi apa? Tadi siapa yang nanya itu apa yang saya nge-live semalam itu? Bang Gurunda nanti ya? Dulu Bang itu nanti kita ini Abang, kami ini lagi di YouTube loh. Oke, siap. Oke. Silakan lanjut Mbak Natali. Iya, jadi itu aja sih Bun, dan jadinya sekarang juga hidup itu udah lebih tenang aja gitu. Udah tenang tuh maksudnya udah nggak ngoyo lagi untuk aku rezekiku gimana, aku udah nggak mikirin itu lagi, karena semuanya aku pikirkan udahlah ini semua serahkan aja ke Allah. Tugas kita beribadah, jalani aja. Jadi tujuan hidup ini kita tinggal nunggu mati aja gitu loh. Dengan nunggu mati kita apa yang kita lakukan dengan ibadah aja. Ibadah tuh nggak cuma sholat ya, maksudnya kita kerja pun juga itu termasuk ibadah. Kerja kita diridhoi Allah apa enggak, apa yang kita ketemu orang ini gimana gitu. Pokoknya intinya seperti itulah, kita tinggal nungguin mati, ya udah jalani prosesnya dengan ibadah. Semoga Masya Allah kan diridhoi Allah, itu aja. Oke, Mbak Natali udah umroh, udah haji. Ada pepatah begini. Belum izin Bunda. Ya, izin silakan. Bunda host. Ada pepatah begini ya. Gapailah duniamu
seolah-olah engkau hidup selamanya, dan gapailah akhiratmu seolah engkau mati besok. Gitu. Jadi harus balance. Kita gapai dunia seolah-olah kita hidup kekal, dan gapai akhirat seolah-olah kita mati besok. Artinya seimbang gitu loh, Mbak. Ya, supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Gitu. Lanjut. Oke, ada harapan nggak pengen umroh atau nih haji? Ya, kalau umroh haji, alhamdulillah berharap banget, Bun. Berharap banget. Ya, tapi semua itu pasrahkan aja ke Allah, karena semua itu kan ada panggilan apa enggak dari Allah gitu ya. Kalau dari hati pengen banget lah, malah pengen banget kalau bisa bareng keluarga. Kalau keluarga ikut kan otomatis keluarga ikut mualaf. Oh, terus gini juga, Bun. Soal mengejar dunia kejarlah dunia seakan-akan kita besok udah kamu hidup lama. Kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup lama lagi. Kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Kalau itu aku nggak jadikan acuan itu, karena di sini aku mengingat salah satunya ada di surat Muhammad ya, ayatnya aku lupa ayat berapa. Di situ disebutkan bahwa dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai kita ini terlena. Gitu. Jadi jangan sampai kita dengan melihat dunia ini begini gitu ya. Udah, acuanku itu dunia ini hanya senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai aku terlena gitu. Kalau orang dititipkan dengan hal duniawi yang besar, itu memang pertanggungjawabannya kita ya. Kita mau gunakan untuk apa di situ? Duniawi yang dititipkan ke kita itu mau kita lakuin buat apa? Apakah kita pakai di jalan Allah atau enggak gitu. Tapi udah bukan acuanku untuk aku setinggi apapun nih seakan-akan aku hidup lama. Enggak, aku kalau aku nggak berpikir situ. Yang ada aku malah berpikir dunia ini hanyalah senda gurau. Karena apa? Kehidupan yang sebenarnya itu ya nanti setelah kita meninggal, setelah kita nanti akan hidup di akhirat nanti, itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang selamanya gitu. Udah bukan senda gurau lagi, udah bukan bercanda lagi, tapi yang sebenar-benarnya hidupan ya nanti di akhirat itu. Oke, yang mau minta naik, yang mau naik minta permintaan. Dan tadi yang bertyping minta naik, pas naik tiba-tiba turun. Saya mau bilang ya, saya tandain Anda. Udah, saya udah turunin supaya kalian naik. Pas naik kalian turun. Nah, bertyping lagi. Nah, itu yang bikin saya kesel. Makanya saya ya, kembali lagi ke prinsip saya ya. Saya tuh kalau orangnya udah di atas, saya nggak bakalan turunin lagi, bener. Mau kalian 1000 kali typing pun nggak akan saya tanggapin, bener. Saya udah turunin, kalian naik malah turun, ya kan? Bertyping naikin host, nggak tahu, hanya sekedar screenshot, hanya sekedar apa saya nggak tahu. Berarti kalian tuh udah merusak, tahu nggak? Merusak acara, tahu nggak? Bunda, sama aku pengen nyampein lagi satu kisah ya, Bun ya. Jadi satu kisah ini orang yang sangat kaya raya ya di zaman Nabi. Dan dia ini adalah termasuk orang yang dijamin masuk surga gitu ya. Ini pasti teman-teman muslim lebih tahu lah kisahnya daripada aku ya. Jadi ada orang yang bernama Abdurrahman bin Auf ya. Jadi itu aja nih orang yang udah dijamin masuk surga. Dan orang itu kayanya tuh kaya banget, kaya raya banget gitu. Tapi setelah dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan orang-orang miskin untuk di akhirat nanti, dekat sekali hubungannya dengan orang-orang yang miskin, dia di situ langsung kepengen banget gimana caranya memiskinkan dirinya gitu. Jadi sampai dia itu ngejual kurmanya itu bukan menjual, bukan, ada kurma busuk, busuk, lalu dia menjual lalu dia membeli harga 2 kali lipat supaya dia miskin. Nah, awalnya dia kan menjual kurma biasa, membeli kurma yang busuk. Dia nyetok, jadinya dia tuh membeli kurma yang busuk, terus dia jual gitu kan. Enggak, gini. Bukan dia ngasih, ada orang yang sakit gitu kan. Ada orang yang sakit. Enggak, gini saya ceritain. Jadi gini, dia kepengen miskin. Lalu dia mendengar suatu berita. Di sana, di kebun sana, di sawah sana, ada orang kurmanya busuk, kasihan. Yaudah, saya beli dengan harga 2 kali lipat, dibeli. Nah, ternyata di suatu daerah ada penyakit tidak ada obatnya kurmanya busuk, lalu dibelilah sama pemimpin daripada negara itu, membeli harga itu dengan 10 kali lipat. Dia bukannya miskin malah menjadi kaya, dibeli dengan harga yang tinggi. Jadi dia tuh mau ngabisin hartanya tuh nggak bisa gitu loh. Jadi dia pikir
dengan dia pengen miskin untuk bisa mendekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ternyata kurma yang tadi dia udah nyetok busuk ini, ternyata ada orang datang dengan menawarkan harga yang sangat tinggi karena ada yang membutuhkan untuk penyakit itu ya Bun ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tuh udah nggak usah memikirkan lagi ini duniawiku nanti harus gimana, Justru orang yang di zamannya Nabi ini udah dijamin masuk surga, dia kaya raya, ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan orang-orang miskin, nah itu malah dia ingin sekali memiskinkan duitnya. Tapi ya gitulah namanya, apa yang sudah Allah tetapkan, rezeki kita nggak bisa kita nggak bisa meninggal sebelum rezeki yang akan Allah titipkan itu semuanya nyampe ke kita gitu. Itu kisah Abdurrahman bin Auf yang termasyhur itu. Oh ya Bunda aku pamit dulu. Ini kan aku mau sholat maghrib soalnya di Malang udah waktu maghrib. Ya udah menjelang maghrib juga ya. Tapi aku nggak keluar kok, Oke, Mbak Natali ya, biar saya akhiri. Mbak Natali, terima kasih atas waktu dan tempatnya, dan terima kasih juga sudah bersedia ditanya-tanya tentang kemualafannya. Tapi ini belum clear loh, maksudku di YouTube aku belum loh. Nanti kapan-kapan di YouTube aku ya. Di subscribe juga ya, dikunjungi channelnya Mbak Natali loh, Natali Iriani channel ya. Di subscribe channelku gitu ya Bun ya. Bilang aja Mbak Natali, silakan. Iya, teman-teman subscribe channelku Natalia Iriani, di subscribe ya, subscribe channel Natalia Iriani. Jangan lupa ditonton juga, di like, di share. Buat teman-teman juga yang nonton di TikTok ini, di follow TikTokku. Biasanya aku habis live di Bunda yang nonton banyak, tapi yang datang follow nggak seberapa banyak yang nonton. Iya. Makasih. Jam sibuk soalnya. Nih, Ya, oke nih. Jadi inilah ya kisah dari Mbak Natali, seorang mualaf ya. Mbak Natalia ini di mana perjuangannya untuk menjadi orang mualaf itu luar biasa. Dan kita ambil pelajarannya di sini teman-teman. Pelajarannya apa yang kita ambil dari sini? Yaitu jangan takut jika kita sudah menemukan kebenaran. Marilah kita berdiri di kebenaran, jangan mundur lagi. Ingat teman, yang kita cari adalah akhirat. Kita merasa benar, maka kita harus tunjukkan kebenaran itu. Ingat, kita tidak tahu kapan kita mati. Tuhan kita hanya Allah. Rasul Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang harus kita percayai. Jadi sampai di sini dulu cerita kita. Terima kasih Mbak Natali. Ya mungkin Bang Handi juga saya akhiri juga. Terima kasih yang berada di YouTube-nya Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Itu YouTube aja, Will. Ini TikToknya tetap jalan. Saya belum nutup kok, belum 10 ya, menit, belum nutup 10 menit lagi lah. Oke. Itu tadi YouTube ya. Yang jelas ya para teman-teman, jangan kalah juga sama mualaf. Jangan sampai mualaf. Kita lahir dari Islam, gitu ya, seorang Muslim. Mualaf lebih pintar dari kita, jangan sampai kalah gitu. Dalam hal nilai positif ya begitu ya. Mari belajar bersama, gitulah ya, saling mengingatkan. Apalagi seperti Mas Theodor ini gitu ya. Ini diam-diam anak ini kemarin katanya udah menghafal ayat-ayat pendek 10 begitu. Diam-diam loh. Diam-diam makan di dapur dia. Gitu. Bisa aja nih Pak Ustadz. Bisa aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kita lanjutkan dulu kisah kemualafan dari Yudas Iskariot. Saya mau bertanya dulu ya ke Pak Yudas ya, Bang Hadi masih live. Oke. Bang Yudas Iskariot dulu, boleh saya tahu? Selamat sore Bang Yudas, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Anda adalah salah satu pengkhianat Yesus ya Bang ya? Iya, makanya saya bikin Bang Andi. Dikemas bahasanya yang baik. Oke. Bang Yudas, kalau boleh tahu apakah benar Anda mualaf? Benar sekali. Berapa tahun Bang? Kalau saya itu perkenalkan nama saya yang aslinya David Yunus Francinskus Simanjuntak. Simanjuntak. Kalau saya akun aslinya karena kena report, di-report teman-teman domba tersesat itu aslinya Kapak Ibrahim. Bang Ardiansa sama Bang Handycam sering sekali sama kita itu kumpul dengan Bunda Rahma juga gitu kan. Iya Bang. Jadi saya itu sudah 12 tahun mempelajari ini dan 1 tahun sudah fix.
12 tahun belajar, Hampir 12 sama. tahun belajar, baru setahun terakhir ini baru memutuskan gitu bang. Iya, 2009 awal. Baru Masya syahadat Allah. di 2022. Iya, baru 1 tahun. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Allah. Yang jadi bahan riset saya itu, kenapa bertanya kalian, kenapa namanya David Yunus Franciscus? Karena Yunus itu ditambahkan, karena saya paling suka meneliti riset tentang Kisah Yunus. ya nubuat itu sendiri. Cuman disitulah letak bentroknya, tabrakannya, ya disitulah semuanya. Oh, jadi Anda mempelajari kisah Yunus, bagaimana kisah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, alive, Iya. hidup-hidup gitu ya. Ya, iya betul. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi, sorry. Aku setiap hari beli Wah, ada Jadi, ikan. jadi gini teman-temanku seiman, semua saya tanya, baik di situ pastor, baik di situ mualaf, baik di situ romo, itu sudah saya tanya semua. Adakah nabi yang lebih hebat daripada Yesus? Tidak ada, kata mereka. Tidak ada Tuhan selain Dia yang bisa hidup, mati lalu dihidupkan kembali. Kan begitu? Benar kan? Hanya Dia yang bisa begitu. Ya benar. Nah, cuman di situ saya jadi bertanya, kenapa kalian percaya Dia mati? Karena Dia dinubuatkan, kan begitu? Oke lah, kalau Dia mati berarti memenuhi nubuat. Sekarang yang jadi saya tanyakan, kalau Dia mati berarti ada yang lebih hebat daripada Yesus. Kalian bilang tadi tidak ada yang mati. Di situ mereka mulai rancu. Semua saya tanya begitu, kalau tidak ada manusia yang bisa hidup, mati dan hidupkan lagi, hanya cuman Yesus doang. Kenapa si Yunus bisa begitu? Oh, karena dia mati hanya sementara. Sebenarnya dia masih hidup, saya bilang begitu. Jadi mereka menolak, rancunya di situ. Dari ucapan jawaban mereka pertama saya tanya, mereka menjawab tidak ada yang lebih hebat kecuali si Yesus, karena dia sudah dihidupkan, dimatikan lalu dihidupkan kembali. Berarti sama dong, saya bilang. Berarti duluan si Nabi Yunus daripada Yesus. Kalau Hebat Yunus, mana? kalau saya Yunus bang nggak pernah mati di. bilang. Nah, kalau jawaban mereka mati bang, karena harus mengikuti nubuat. Bang. Oh, kalau jawaban mereka malah mengatakan Yunus itu mati, tapi orang mati di dalam perut ikan bisa berdoa. Iya, itu dia. Karena Jadi dengar, kan Bang. dia itu bukan berdoa lagi, dia itu karena kesusahan hatinya dia berteriak dan berdoa, betul kan? Ya. Itu sudah saya hafal itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi itu yang membuat riset saya percaya kepada itu. Kenapa? Karena jawabannya selalu kontradiksi dan bentrok. Bahkan bukan 2 jawaban, 10 jawaban bisa dibentrokin di situ. Ah itu. Jadi kita itu harus bertanya pada diri kita sendiri ya teh. Bertanyalah dulu, jangan tutupkanlah dulu, kebelakangkanlah dulu firman, doktrin, dogma ataupun ajaran-ajaran lain. Coba bertanya gitu pada diri sendiri. Saya semua teman-teman yang belum yang masih tersesat, saran saya bertanya dululah kepada diri sendiri. Itu saja. Itu baru 1 ayat loh, belum ayat yang lain. Betul. Karena semua para nabi itu pasti disayang oleh Allah begitu. Nggak mungkin lah dipermalukan. Apalagi, waduh, bahaya kisah disalib itu ya. Disitulah logikanya harus bermain. Di samping iman kan gitu. Maksudnya ya tanyalah sama dirimu, ini masuk akal apa enggak sih kisah kayak gini. Kira-kira gitu maksudnya ya bang? Iya bangku, songoni mak. Jadi kalau dibilang dia jawaban mereka tidak ada yang lebih hebat daripada anak itu, ada yang lebih hebat. Si Yunus hebat, udah pernah mati juga. Berarti bukan si Yesus aja yang mati, dihidupkan lagi. Itu jawaban mereka kan? Iya, Pak Yudas lagi. Pak David, kalau misalnya ada yang ngajak kembali dengan iming-iming tertentu begitu, gimana? Wah, sia-sia itu namanya. Itu namanya menggali kuburan sendiri itu bang. Tidak betul itu. Masya Allah. Nggak bisa dibayar iman itu ya bang ya? Bunuh diri itu namanya. Menurut mereka yang pengen mati dia itu kan sudah dibilang sama mereka. Semua tentara Romawi, semua penguasanya maupun Herodes ataupun Agustus ataupun yang lainnya masyarakat Israel menginginkan dia mati, termasuk mereka-mereka yang mengimani si
putra ini mati. Nah, itulah dia. Iblis itu semua, iblis. Jadi abang ini benar-benar murni belajar, bukan berdasarkan mimpi ya? Sebenarnya banyak hidayah itu bang, banyak kali pun hidayah. Kalau kita tanya jutaan mualaf di sini banyak itu apa mereka itu hidayah mereka itu dapat dari mana? Berbagai macam cara ya. Iya bermacam. Kalau saya tidak bang, memang bertanya pada diri sendiri. Itu kunci dari kehidupan. Kau sudah baikkah? Kau jahatkah? Satu hari ini kau sudah melakukan kebaikankah? Begitulah kalau untuk bertanya pada diri sendiri, begitu juga tentang keimanan dan akal gitu abangku. Kalau Theodor itu dia kalah debat. Terus kemudian dia belajar, ketemu Lugat Tambunan, menceritakan Lugat Tambunan naik turun ke surga ya, tambah kuat itu, tambah kuat halunya. Akhirnya Theodor memutuskan untuk berpisah dengan Lugat Tambunan. Bagaimana Theodor? Aduh, Theodornya lagi di belakang kayaknya ya. Assalamualaikum Bang Handi, Bang Waalaikumsalam Pak Erik. Bang David, Assalamualaikum Bang Theo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, keren. Makin lama semakin hari makin panas ini room TikTok ya, seperti yang Bang Handi. Iya. Banjir. Dilanjutin ya, aku juga mau maghrib bentar ini. Oke, persiapan. Jangan di kemana-mana, saya masih live kan sejenak. Siap. Ya. Siap gerak. Jadi memang Bang David ya, Muslim itu memang untuk orang-orang yang berakal. Untuk menjadi Islam itu harus orang-orang yang berakal. Nah jadi kalau dikatakan bagi Kristen itu Korintus 1, Korintus 4 nomor 10 ya itu bodoh karena Kristus. Ya mereka ini ya harus mereka telan gitu, bahwasan itu mereka ya bodoh sampai mereka mati. Sudah jelas memang tadi banyak kontradiksi tentang ayat-ayat yang ada di Bible itu, tapi tetap saja mereka imani. Mungkin faktor salah satunya adalah takut jauh dari keluarga, takut dimiskinkan oleh keluarga, takut tidak menerima warisan dari keluarga, itu salah satunya dari mereka itu. Tapi kalau seandainya mereka mau berpindah saja, insya Allah ya dengan menggunakan akal mereka yang betul-betul yakin mereka bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi terakhir, Allah itu adalah pengutus para nabi, dan Al-Quran itu adalah penyempurna dari segala kitab-kitab sebelumnya. Insya Allah mereka akan dituntun oleh Allah, apa yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi mereka masih fitrah, masih seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Itu. Jadi mereka masih suci, belum dosa-dosa yang lampau itu yang mereka kerjakan itu ya dengan mensyirikkan Allah itu ya Allah ampuni, sudah clear, bersih. Nah itu. Jadi kalau pada saat itu mereka dalam keadaan suci, mereka meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Tapi satu syarat, Allah juga punya hak di sini menguji hambanya yang baru nerima dia, nggak sembarangan. Tapi ada yang diuji, ada yang tidak, ya. Ada yang diuji, ada yang tidak. Banyak yang diuji, banyak. Diberi penyakit lah, segala macam lah. Salah satu teman kita yang sudah pernah mu'alaf kemarin tuh yang namanya almarhum Honorius itu, Masya Allah itu keluarganya diuji. Dia baru 2 bulan dia beriman kepada Rasulullah, kepada Allah dan kepada Al-Quran. 2 bulan lah setelah dia Muslim, dia wafat. Semoga husnul khotimah. Ayo sama-sama kita mengucapkan memberikan hadiah kepada beliau sebuah surat kita hadiahkanlah surah Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya teringat dengan janji beliau itu sebelum dia wafat. Kalau seandainya kepada saya ya, kalau seandainya keluargaku mau menerima Islam sebagai agama yang benar, akan aku undang semua apologet ke rumahku dimanapun dia berada. Masya Allah itu janjinya itu.
Iya, masya Allah. Saya nggak menuntut ya, insya Allah saya bilang. Insya Allah, Bang, insya Allah. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah memanggilnya. Ya niscaya insya Allah beliau ini akan memberikan syafaat kepada kita, itu bisa di yaumil qiyamah. Insya Allah ya, insya Allah. Tapi kita nggak berharap. Ya. Tapi insya Allah hal itu pasti nggak pasti ya, karena ada satu hadis yang menceritakan bahwa sahabat juga bisa menjadikan kita masuk ke surga, dapatkan syafaatnya bisa. Ya insya Allah mudah-mudahan kita ini kita akan dia menjadi saksinya, kita akan dijemput olehnya, bisa jadi kan. Itu lebih gimana lagi hadiahnya. Masya Allah itu, aduh ya, aku merinding, kadang aku menangis juga kalau mengenang beliau itu. Tapi Bang, kalau saya tidak mau menjelek-jelekan istilahnya kepercayaan saya yang dahulu ya, tidak mau saya. Cuman kalau ada yang mengajak saya untuk berdebat soal itu, pasti saya bawakan dalil begitu. Jadi udang apa kalau orang Batak bilang ya, udang olan hata. Ya, jangan cuma mulut aja Bang. Iya, dan hata doot hosa kata napas dengan itu bawakan. Makanya saya bilang, bagi kalian yang di sini yang 500 orang yang masih tersesat, masih di lampu merah, masih di persimpangan, baca kalianlah dulu surat Yunus itu, karena kalian sudah mengakui bahwasanya tidak ada seorang anak manusia yang bisa hidup, mati dan hidupkan lagi. Tapi itu kenyataannya. Tapi kalau kalian bilang dia hidup, tidak memenuhi dibuat. Tapi kalau kalian bilang mati, berarti dia lebih hebat dari anak itu sendiri. Selesai perkara. Ya, betul. Lebih hebat dari anak itu sendiri. Yang anak yang dituhankan itu. Betul. Itulah makanya bang saya itu namanya itu kan, makanya nama disambung lagi David Franciscus, jadi ditambahlah karena saya paling suka dengan ayat ini, paling suka saya. Ya. Jadi bagaimanapun Bang, yang namanya keburukan ya pasti akan tercium Bang, pasti akan tercium. Ya contoh ya Bible ini Bang, walaupun ini menurut mereka baik, tapi ada sedikit yang keburukannya di dalamnya sehingga ketahuan. Pasti ketahuan Bang, apapun ceritanya itu. Yang namanya keburukan pasti ketahuan. Mau disimpan dengan serapi apapun ya pasti akan ketahuan. Contoh ya macam istilahnya kita menyimpan bangkai itu pasti akan kecium juga busuknya Bang suatu saat. Hal ini terjadi dengan Bible. Disusun rapi oleh LAI. Tapi toh juga pasti ketahuan bagi siapa yang membacanya bahwasanya seperti ini banyak kontradiksi, banyak kesalahan segala macam, sampai-sampai mereka sendiri juga sudah mengklaim bahwasanya ada kesalahan dalam menerjemahkan ayat tersebut gitu. Mereka sendiri yang mengklaim gitu. Makanya kalau teman-teman Kristen kalau nggak percaya silahkan tonton videonya, baca beritanya, bener nggak yang terjadi. Nah, makanya sampai sekarang ini Bible ini ada namanya pembaharuan dan terus pembaharuan. Nggak selesai. Coba lihat Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu terjemahannya tetap sama. Hanya beda kalau di zamannya sebelum EYD itu ya wajar ada